Kita akan melanjutkan studi kita mengenai puasa. Minggu lalu kita mempelajari tentang arti atau makna puasa. Hari ini kita akan melihat sedikit mengenai ada sebuah peringatan. Ketika kita mengatakan bahwa kita mau berpuasa, maka kita harus perhatikan. Karena di dalam Alkitab ternyata dicatatkan kepada kita, Tuhan Yesus ada mengajarkan tentang ada orang yang berpuasa, namun puasanya sia-sia. Puasanya tidak diterima atau bahkan tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, ini menjadi hal yang mau kita fokuskan untuk lihat di malam hari ini. Nah, sebelumnya kita melihat dulu apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, supaya kembali kita ingat mengenai apa itu puasa. Nah, pemikiran yang salah ketika kita mempelajari tentang puasa, yaitu pertama bahwa kita berpikir bahwa puasa itu hanya untuk agama lain. Kembali ini adalah dimaksudkan bahwa orang Kristen tidak seharusnya mengabaikan puasa. Kalau ditanya kepada kita apakah orang Kristen puasa, kita harus bisa menjawab ya, kita puasa. Namun tentu puasa kita berbeda dengan puasa dari agama lain, kepercayaan lain. Orang Kristen juga berpuasa. Minimal mungkin sekali seumur hidup kita puasa. Puasa dalam hal rohani, bukan dalam hal diet. Jadi dalam hal rohani. Namun adalah hal yang keliru kalau kita berpikir bahwa itu hanya agama lain saja, hanya mereka yang bukan Kristen yang berpuasa. Kita orang Kristen tidak puasa. Itu ada sebuah kekeliruan. Jadi kembali kita ingat bahwa orang Kristen juga percaya dengan puasa. Hal yang kedua yang menjadi kekeliruan dalam kekristenan adalah ketika kita berpikir bahwa puasa itu untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, yang dijadikan sebagai alat. Kita pikir kalau kita berpuasa maka Tuhan harus menjawab doa kita. Nah, kalau kita berpuasa seolah-olah Tuhan akan mengabulkan apa saja yang kita mau. Dengan berpuasa kita pikir bahwa Tuhan akan bahkan mengubah rencananya. Itu bukan hal yang kita tahu diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Dan kita pelajari itu dari tokoh yang paling kita katakan sangat rohani, khususnya di Perjanjian Lama, yaitu Raja Daud. Raja Daud dia berpuasa. Nah, ketika dia berpuasa kita melihat apa yang menjadi tujuan makna puasa bagi Daud. Yang pertama kita tahu bahwa itu adalah sebuah ketulusan akan respon spontan akan apa yang sedang dialami. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar aku mau puasa, atau mungkin sudah waktunya puasa. Makanya sebagai orang Kristen kita menghindari dan tidak melakukan yang namanya puasa yang bersifat regulasi. Sekali setahun, atau sekali 2 tahun, atau sekali 3 tahun, dalam waktu yang ditentukan. Kita tidak melakukan itu sebagai sebuah tradisi, sebagai sebuah kebiasaan. Karena kita melihat dari contoh Daud ketika dia berpuasa, itu bukan sesuatu yang dilakukan setiap tahun. Tapi karena ada sesuatu yang sedang terjadi, yaitu dia akan kena hukuman. Dan hukuman yang dia terima adalah bahwa anaknya yang baru lahir itu sedang sakit dan kemungkinan besar akan mati. Jadi dia berpuasa sebagai respon yang sangat tulus untuk datang memohon kepada Tuhan. Jadi harus ada sebabnya. Kalau kita mau berpuasa harus ada sebabnya. Jadi bukan hanya sebuah regulasi. Yang kedua, kita tahu bahwa puasa Kristen adalah bukan karena duka cita atau menunjukkan kesengsaraan. Daud tidak berpuasa supaya Tuhan lihat betapa sengsaranya aku. Tidak. Dia tidak mengatakan Tuhan aku mogok makan supaya Tuhan dengar doaku. Tidak. Bukan itu tujuan daripada puasa. Bukan untuk menunjukkan bahwa kita sudah sangat-sangat sengsara dan Tuhan mohon berbelas kasih. Melainkan sebuah bentuk permohonan akan kasih karunia. Nah, ini agak beda tipis ketika kita bicara tentang bukan untuk menunjukkan kesengsaraan sama memohon belas kasihan.
Kadang-kadang kalau kita bilang memohon belas kasihan juga kan seperti seolah-olah kita juga sengsara, ya kan? Namun yang dimasukkan di sini sebagai bentuk permohonan artinya kita mau memfokuskan waktu kita untuk memohon. Kita berpuasa bukan karena untuk menunjukkan Tuhan lihat aku nggak makan, tapi kita berpuasa karena kita mau fokus untuk berdoa. Kita mau melepaskan diri dari hal-hal yang mengganggu kita untuk berdoa, yaitu mengenai makan dan minum. Kenapa Daud berpuasa? Karena dia mau memfokuskan waktunya untuk memohon kepada Tuhan. Oleh karena itu kita tahu bahwa itu adalah sebuah bentuk kesiapan untuk menerima jawaban Tuhan yang penuh pengharapan. Artinya, kembali dari poin yang pertama tadi, atau dari apa yang kita lihat tadi, bahwa puasa itu bukan memaksakan kehendak, tapi dalam puasa bahkan kita merendahkan diri dan mencari kehendak Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita, tetapi mencari kehendak Tuhan. Dan ketika kita sudah temukan kehendak Tuhan, kita rendahkan diri kita terima, dan kita tahu itu adalah keputusan Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Dan itu kita lihat dari Daud, bagaimana dia berpuasa untuk kesembuhan anaknya. Tuhan tidak sembuh, Tuhan mengambil nyawa anaknya. Dan Daud setelah anaknya meninggal, dia berhenti berpuasa. Dia tidak lanjutkan puasanya. Dia berhenti berpuasa, dia makan dan dia minum, dia bahkan mandi dan berpakaian seperti sedia kala. Dia tidak lagi menunjukkan bahwa dia sedang, atau dia tidak lagi melanjutkan puasa. Itulah puasa Kristen. Itu adalah makna dari puasa Kristen. Oleh karena itu, kembali adalah tepat jikalau dalam gereja kita tidak melakukan puasa dalam artian sebagai sebuah rutinitas, sebagai sesuatu yang diatur setiap tahun, tanggal berapa ke tanggal berapa, dilakukan begitu mekanik. Karena puasa dalam Alkitab tidak seperti itu. Malam hari ini kita lanjutkan tentang bagaimana, ini tentang aplikasinya kita sudah tahu. Bagaimana dengan puasa yang tidak bermanfaat? Ada puasa yang ternyata tidak bermanfaat atau tidak diterima oleh Tuhan. Nah, bedakan yang namanya doa kita dijawab tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sama di sini dikatakan tidak diterima. Kalau Daud, kita tahu dia berpuasa kan? Tapi ketika dia puasa, doanya tidak didengar kan? Dalam artian tidak dijawab iya, justru tidak, kata Tuhan. Dia minta supaya Tuhan sembuhkan anaknya, Tuhan bilang tidak, anakmu harus mati. Dan anaknya mati. Nah, itu bukan karena puasanya tidak bermanfaat. Kembali ke poin yang pertama, makanya saya ingatkan kepada kita pelajaran sebelumnya, yaitu karena puasa bukan memaksakan kehendak, tapi Tuhan berkenan terhadap puasa Daud. Tuhan berkenan melihat Daud yang merendahkan dirinya, memohon kepada dia. Tuhan berkenan. Tuhan sama sekali tidak menyalahkan Daud dalam berpuasa. Tapi ada yang berpuasa, bahkan bukan hanya puasa, dia bahkan melakukan begitu banyak hal yang sangat rohani, kita mau katakan. Tapi Tuhan katakan orang ini tidak dia terima. Jadi itu yang harus kita waspadai. Sehingga kalaupun suatu hari kita mau berpuasa, kita jaga diri kita supaya kita jangan seperti orang ini. Melainkan kita akan menjadi orang yang satu lagi. Ada yang satu lagi nanti. Ada dua orang yang disebutkan di sini. Jadi ada hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berbicara hubungannya dengan puasa dan juga hal-hal rohani lain. Yaitu kita harus selalu menyadari bahwa di dalam diri kita sebagai manusia selalu ada keangkuhan. Selalu ada perasaan merasa diri benar, merasa diri hebat. Itu bukan hanya mengenai hubungan kita satu dengan yang lain, tetapi juga bahkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita sudah terlalu rajin datang ke gereja, kita sudah mulai berpikir bahwa oh, aku hebat.
Karena tiap minggu aku tidak pernah absen ke gereja. Kadang-kadang kalau kita rajin melayani, kita mulai berpikir bahwa wah, betapa hebatnya aku bisa melayani. Aku rajin melayani. Ketika kita rajin memberi, ketika kita rajin berdoa, ketika kita sudah membaca Alkitab kita cover ke cover berulang-ulang kali, sering kita akan jatuh ke dalam pencobaan bahwa kita ini sudah mulai hebat. Dan ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita bahkan datang ke hadapan Tuhan seolah kita ini adalah manusia yang hebat. Ini adalah hal yang pertama-tama harus kita renungkan di malam hari ini, yang harus kita ingat kembali sebagai sebuah kewaspadaan bagi kita. Hati-hati, karena keangkuhan terdapat dalam diri kita, sehingga membuat kita manusia yang berdosa ini merasa diri benar. Dan bahkan dalam puasa pun kita dapat menunjukkan kebenaran kita. Kita bukan lagi berpuasa karena kita memohon kepada Tuhan, tapi kita berpuasa untuk menunjukkan Tuhan, lihat aku berpuasa. Dan puasa dijadikan alat untuk membenarkan diri. Ketika nanti terjadi sesuatu, lalu kita datang kepada Tuhan, Tuhan, aku adalah orang benar, lihat aku pernah berpuasa. Nah, puasa dijadikan tolak ukur kebenaran kita. Aku pernah berpuasa, orang lain tidak pernah berpuasa. Dan itu yang kita lihat dalam dua tokoh yang akan disebutkan kepada kita. Kita mulai dari kepada orang yang sombong rohani. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 10. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Nah, ini Tuhan katakan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Jadi jelas di sini Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang yang merasa diri benar. Dan merasa diri benar ini karena sudah melakukan atau sedang melakukan atau akan melakukan hal-hal yang bersifat rohani, termasuk berpuasa. Kalau kamu menganggap dirimu hebat karena kamu sudah bisa berpuasa, atau karena kamu sedang berpuasa, atau karena kamu akan berpuasa, ini adalah sebuah peringatan untuk kamu. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, memandang rendah orang yang tidak berpuasa. Apakah kita sebagai orang Kristen kadang-kadang minder? Orang lain berpuasa, kita tidak berpuasa. Lalu kita mulai ikut-ikutan. Kemarin saya terkejut sekali, saya baru dengar itu, bahwa gereja-gereja Protestan sudah banyak yang mengikuti tradisinya Katolik. Saya bertanya, kenapa? Apakah kita sudah terlalu minder? Kita merasa, wah, mereka ada Rabu abu, ya kan? Ditaruh abu di atas kening mereka. Kok kita nggak ada? Lalu kita Protestan merasa, oh, mereka mungkin lebih rohani dari kita. Itu adalah hal yang lebih rohani untuk dilakukan. Lalu kita pergi dan lakukan juga. Tradisi yang tidak terdapat di dalam Alkitab. Hanya demi supaya kita sama seperti mereka. Atau hanya demi supaya mungkin kita kelihatan lebih rohani. Semua orang membanggakan ini kan. Setelah dapat abunya ditaruh di kening, semua pergi foto dan posting ke sosial media. Hal yang begitu dibanggakan. Apakah dengan itu kamu merasa kamu lebih rohani? Dan memandang orang yang tidak melakukannya sebagai kurang rohani? Atau kita mungkin orang Kristen merasa kita juga kurang rohani? Firman Tuhan katakan, kalau kamu merasa dirimu benar dan memandang rendah semua orang yang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Tuhan berbicara tentang sebuah perumpamaan. Ada dua orang pergi ke bait Allah.
Satu, orang Farisi. Yang kedua, pemungut cukai. Dua orang. Siapa? Orang Farisi, lalu pemungut cukai. Nah, apa yang menjadi pembeda di antara dua orang? Orang Farisi adalah orang yang dipandang benar. Kita mau buat di sini. Orang Farisi adalah orang yang selalu dipandang benar. Bisa dibaca. Benar. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang mengaku begitu menaati hukum Taurat. Mereka selalu memastikan bahwa segala hukum Taurat itu mereka taat. Dan bukan hanya mereka. Mereka bahkan terkadang dikenal sebagai polisi rohani. Kenapa disebut sebagai polisi rohani? Karena mereka juga mau memastikan orang lain melakukan, menaati hukum Taurat. Di sisi lain kita melihat pemungut cukai. Pemungut cukai di mata orang adalah orang berdosa. Kenapa dia orang berdosa? Karena dia dianggap sebagai, kalau orang Farisi sebagai polisi rohani, pemungut cukai justru perampok. Karena dia bekerja di bawah bangsa Romawi untuk memungut pajak. Dan ketika mereka memungut pajak, pada dasarnya mereka tidak mempunyai aturan yang baku. Seorang pemungut cukai boleh memungut pajak sesuka hatinya. Makanya terkadang mereka dipikir sedang merampok rakyat. Mereka mengambil lebih dari yang seharusnya. Makanya pemungut cukai juga adalah orang-orang yang kaya. Mereka menindas orang miskin. Ada yang bilang mungkin ada yang baik di antara pemungut cukai, mungkin. Tapi selalu orang mengatakan bahwa tidak ada yang baik di antara pemungut cukai, pemungut pajak. Jadi di satu sisi orang Farisi orang yang dianggap benar, dan di satu sisi pemungut cukai yang dianggap berdosa. Namun anggapan ini bukan hanya anggapan orang lain, tetapi juga anggapan di dalam diri mereka sendiri. Orang Farisi selalu merasa diri mereka benar. Bukan hanya orang lain pandang mereka benar, tapi mereka selalu menganggap diri orang paling benar. Sementara pemungut cukai, mereka itu juga selalu menganggap diri orang berdosa. Mereka tidak berani pergi di muka umum karena takut orang akan pukul mereka. Di zaman itu ketika mereka lewat di jalan, setiap orang yang melihat mereka akan meludahi mereka. Dipandang begitu rendah dan mereka sendiri juga merasa begitu direndahkan. Namun masalah orang Farisi ini, mereka benar bukan karena mereka benar. Mereka benar oleh karena mereka katakan mereka benar. Dan mereka menambahkan yang disebut sebagai tradisi. Tradisi mereka tambahkan kepada firman Tuhan. Bahkan tradisi mereka angkat di atas firman Tuhan. Hal-hal yang tidak diatur dalam firman Tuhan mereka atur. Dan mereka atur sedemikian rupa sampai menyengsarakan. Dan mereka anggap itu sebagai kekudusan. Salah satu contoh, kalian tahu pengemis, ya kan? Kita tahu pengemis kan? Jadi kalau pengemis datang ke rumah di hari Sabat, bagaimana kita bisa menolong pengemis ketika mereka datang ke rumah di hari Sabat? Itu ditulis dalam buku yang mereka sebut sebagai Mishnah dan diatur. Contohnya si pengemis datang ke jendela kan? Dia ketuk jendela, lalu jendelamu sudah terbuka.
Ada aturannya. Aturannya dalam artian siapa yang akan mengulurkan tangan? Kamu kan mau beri uang nih. Kamu yang ulurkan tangan keluar jendela kasih dia. Atau dia yang ulurkan tangannya untuk ambil sama kamu dari dalam rumah? Atau yang mana? Sampai yang kayak gini pun hanya untuk memberi antara tangan kamu yang keluar dari jendela atau tangan dia yang masuk melalui jendela, itu pun ada aturan. Mereka membuat segala sesuatu begitu rumit dan mereka katakan itu adalah hukum Taurat, padahal tidak. Tuhan tidak mengatur demikian. Justru Tuhan katakan memang kamu harus menguduskan hari Sabat, tetapi bukan kamu harus matikan hari Sabat. Maka Tuhan Yesus selalu menunjukkan kepada mereka, dan Tuhan Yesus katakan bahwa hari Sabat diberikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat digunakan oleh manusia, bukan hari Sabat menggunakan manusia. Jadi hal yang perlu, hal yang penting untuk kehidupan itu harus tetap kamu lakukan. Tapi mereka anggap bahwa aturan-aturan mereka yang begitu keras, yang begitu mengikat adalah hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah kegagalan mereka. Kegagalan mereka dalam menyatakan diri mereka benar. Mereka merasa diri benar dengan aturan mereka sendiri. Namun terlepas dari situ, kita melihat bahwa orang Farisi bisa juga kita katakan adalah orang yang begitu militan dalam melakukan apa yang benar. Mereka sungguh-sungguh begitu berjuang mati-matian untuk melakukan apa yang benar. Namun apakah kebenaran mereka diterima oleh Tuhan? Itu adalah suatu hal yang kita juga mau lihat. Jadi dari orang Farisi dan orang Saduki orang pemungut cukai ketika disebutkan bagi kita di sini, maka kita bisa mengambil sebuah pelajaran tentang kewaspadaan akan sikap yang pertama, hanya mau terlihat benar. Sama seperti orang Farisi. Mereka melakukan bahkan hal-hal rohani untuk dilihat oleh orang. Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya orang lihat. Ketika mereka berpuasa pun mereka tunjukkan bahwa mereka sedang berpuasa. Sedang susah mereka, sedang sengsara mereka. Dan mereka berpikir bahwa dengan mereka melakukan hal-hal rohani, itulah yang melayakkan mereka datang kepada Tuhan. Itulah yang membenarkan mereka. Itu yang membuat mereka masuk surga. Mereka pikir dengan mereka puasa salah satunya, mereka bisa ke surga karena melakukan hal-hal rohani. Itu adalah hal yang harus kita waspadai. Kita harus lebih peduli akan apa yang Tuhan lihat, bukan yang orang lain lihat. Kita harus lebih peduli apa yang Tuhan lihat. Maka kita melihat tentang orang Farisi lebih dalam, tentang kenapa nanti kita akan tahu bahwa ibadahnya termasuk puasanya tidak diterima Tuhan. Kita rindu, tolong tutup pintu itu supaya suara dari hujan di luar tidak terlalu masuk ke dalam. Barangkali hujan, seharian hujan. Lagi tutup aja saudara. Ya kan? Jadi suara hujannya tidak terlalu terdengar. Orang Farisi dikatakan dia dalam Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10
dari segala penghasilan. Lihat bagaimana orang ini. Nah, sebelum kita melihat apa yang dia lakukan, kalimat dikatakan berdoa dalam hatinya. Kan tadi dikatakan bahwa dalam ayat 11 orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Nah, kata berdoa dalam hatinya diterjemahkan dalam Alkitab kita demikian, namun bisa juga diterjemahkan sebagai berdoa bersama atau dengan diri. Artinya ketika dia berdoa, dia sedang membawa dirinya kepada Tuhan, seperti seolah sedang mempresentasikan dirinya. Jadi saya tidak tahu kenapa penterjemah Alkitab kita terjemahkan dia sebagai berdoa dalam hatinya, tapi kata yang digunakan dalam bahasa aslinya lebih kepada dia berdoa dengan dirinya atau dengan membawa dirinya ke hadapan Tuhan. Yang artinya dia berdoa hanya untuk memamerkan kehebatannya. Ini aku Tuhan. Nah, itu maksudnya. Ketika dia berdoa, dia sedang membawa dirinya dan menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Makanya juga ketika kita bahkan berpuasa, kita tidak boleh memiliki sikap ini. Ketika kita puasa, kita bilang, Tuhan, ini aku, Tuhan, lihat betapa sengsaranya aku. Kembali kan? Makanya dikatakan puasa itu bukan untuk menunjukkan kesengsaraan. Lalu perhatikan bagaimana ia berbicara kepada Tuhan. Dia berdiri tegap di sini dan memanggil Tuhan. Berdiri tegap dan memanggil Tuhan. Seolah-olah Tuhan adalah orang pribadi yang setara dengan dia. Berdiri dia tegap dan bilang, Tuhan. Dia tidak menunjukkan rasa takut dan hormat. Apakah dengan kita ada menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan apa yang baik, bahkan berpuasa, lalu kita sudah mulai berpikir bahwa kita bisa datang ke hadapan Tuhan sesuka hati kita? Kembali ketika melihat hal-hal seperti ini, kembali kita teringat tentang ibadah-ibadah Kristen zaman sekarang yang tidak lagi menunjukkan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Berdiri begitu tegak di hadapan Tuhan, bahkan meloncat di hadapan Tuhan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa hormat. Kadang mereka bilang kita Farisi, tapi sesungguhnya itulah sikap orang Farisi yang berpikir bahwa mereka bisa mengklaim, karena ada ajaran klaim apa saja yang kamu minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Itulah sikap orang Farisi, karena mereka merasa diri mereka benar, makanya mereka boleh klaim seolah-olah kebenaran mereka sudah melampaui kebenaran Tuhan, dan Tuhan harus dengarkan apa yang mereka mau. Itu adalah sikap orang Farisi, dan itu adalah sikap yang tidak benar. Dan ketika mereka berdoa, atau ketika orang Farisi ini berdoa, apa yang dia katakan? Aku tidak seperti orang lain. Dia mulai membandingkan dirinya. Dia bilang, Tuhan, lihat aku tidak seperti orang lain. Dalam artian aku jauh lebih baik dari orang lain. Ketika saya pun menyampaikan firman Tuhan, lalu saya menyampaikan bahwa ada ajaran yang salah, lalu ada orang yang mengajarkan ajaran yang salah. Nah, bukan ini yang dimaksudkan di sini. Ketika kita mengekspos atau menunjukkan ajaran yang salah dan orang yang mengajarkan yang salah, itu bukan sedang kita menunjukkan bahwa kita lebih baik dari orang itu. Ya, itu adalah sebuah ajaran yang harus kita dengarkan, yang harus kita ketahui. Tapi ketika kita berbicara tentang tidak seperti orang lain, kita sedang berbicara bahwa Tuhan, lihat aku lebih baik dari orang lain.
Dan dalam aku menjadi lebih baik dari orang lain, dikatakan bahwa aku ini bukan perampok. Aku bukan orang yang mencuri uang orang lain. Aku bukan orang yang rakus akan harta orang lain. Aku tidak merampas punya orang lain. Secara moral, aku tidak melakukan ini. Juga aku bukan orang lalim. Orang lalim, orang yang tidak benar. Aku adalah orang benar. Lihat, aku melakukan segala hukum Taurat. Aku mengikuti segala hukum Taurat. Aku adalah orang benar. Aku bukan orang berdosa. Aku juga bukan pezina. Jadi dalam hal harta, aku bukan perampok. Dalam hal kebenaran, aku taat. Dalam hal seksual, perzinahan, aku tidak lakukan. Aku menjaga diri. Dan aku tidak seperti pemungut cukai ini. Ya, sekarang tunjuk si pemungut cukai. Karena tadi kan 2 orang mereka masuk ke bait suci. Dia tahu si pemungut cukai juga datang. Lalu dia bilang, Tuhan, aku gak seperti pemungut cukai itu. Lihat dia. Dia adalah orang berdosa, sementara aku tidak. Aku bahkan berpuasa 2 kali seminggu. Mereka orang Katolik puasa sekali setahun. Orang Farisi 2 kali seminggu, lebih rohani. Dan bahkan dia memberikan perpuluhan. Dari segala apa yang dia miliki, dia berikan perpuluhan. Pada dasarnya, kalau kita mau lihat, kalau kita mau ambil kata-kata ini dan kita mau aplikasikan dalam hidup kita, sebenarnya ini adalah hal yang baik, ya kan? Kita memang sebagai orang Kristen harus berusaha untuk tidak menjadi seperti orang lain. Dalam hal orang lain melakukan dosa, kita jangan melakukan dosa, ya kan? Betul tidak? Kita juga jangan menjadi perampok, kan? Benar. Bahwa kita orang Kristen harus tidak boleh menjadi perampok. Kita orang Kristen jangan menjadi orang lalim. Kita orang Kristen tidak boleh menjadi pezina. Kita orang Kristen tidak boleh seperti pemungut cukai. Benar, ya kan? Kedengaran kalau kita melihat sekilas tidak ada yang salah. Bahkan kita mungkin harus berpuasa dan kita mungkin harus, dan memang kita harus memberikan perpuluhan kita. Hal-hal ini pada dasarnya baik. Namun menjadi tidak baik. Kenapa menjadi tidak baik? Karena hal-hal ini dijadikan pembenaran. Dijadikan alat untuk membenarkan diri. Dan ditunjukkan ke hadapan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak tahu. Seolah-olah bahkan Tuhan tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Kenapa dia melakukan ini semua? Apakah karena memang dia ada hubungan dengan Tuhan, atau karena hanya dia mau kelihatan kudus dan benar di hadapan Tuhan? Dan terbukti di sini, ketika dia mulai membandingkan dirinya dengan si pemungut cukai. Dan tadi bagaimana cara dia berdoa, yaitu dengan membawa dirinya. Dia bukan sedang melakukan ini semua karena dia begitu mencintai Tuhan. Dia bukan melakukan ini karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia bukan melakukan ini karena dia sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Tapi dia melakukan semua ini hanya untuk menunjukkan betapa hebatnya dia. Maka dalam hal berpuasa 2 kali seminggu pun dia bawa di sini sebagai sebuah hal yang dia mau tunjukkan. Sebagai pembenarannya di hadapan Tuhan. Tuhan, lihat, aku puasa 2 kali seminggu. Hebat, bukan?
Makanya nanti di pelajaran selanjutnya kita akan pelajari. Ketika kita berpuasa, jangankan dibilang setelah berpuasa, ketika kita pun sedang berpuasa, jangan ada orang yang tahu. Jangan ada orang yang tahu. Tapi si orang Farisi terang-terangan katakan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Ini masalahnya. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan Dia tidak hanya melihat apa yang kelihatan oleh mata, tapi Dia melihat jauh di dalam hati. Jauh di dalam hati. Maka ketika kita berbicara tentang beribadah kepadanya termasuk berpuasa, Dia bukan hanya lihat tentang berapa lama kamu tidak makan, berapa lama kamu tidak minum, tapi kenapa kamu melakukan? Apakah karena kamu dipaksa oleh regulasi? Bahwa gereja menetapkan kamu harus puasa? Atau karena kamu memang berbeban berat dan mau berpuasa untuk memfokuskan dirimu beribadah kepada Tuhan? Itu yang harus menjadi hal yang kita perhatikan. Kalau kita sudah berpuasa, jangan kita pergi dan menggunakan itu sebagai sesuatu yang patut kita banggakan. Patut kita banggakan. Jangan nanti tiba-tiba ada di antara kita tiba-tiba datang dan mengatakan, saya begitu bersyukur. Kenapa? Karena 1 bulan penuh, 2 minggu penuh, 3 minggu penuh saya berpuasa. Jadi kalau kamu udah berpuasa jadi apa? Firman Tuhan tidak mengajarkan kita demikian. Jangan kita menjadi seperti orang Farisi yang membanggakan hal-hal yang bersifat rohani saja. Melainkan kita harus memiliki hati seperti si pemungut cukai. Pemungut cukai. Apa yang ditunjukkan kepada kita dari si pemungut cukai? Sebelum kita lanjutkan, kita mungkin istirahat 10 menit. Oke, kita akan kembali jam 7 lewat berapa? Jam 5:07, jam 8 ya. Kita kembali jam 8. Jadi setelah kita melihat tentang sikap orang Farisi yang tidak seharusnya, yang walaupun kelihatan rohani namun kerohaniannya tidak diterima karena tujuannya, motivasinya dan cara dia menggunakannya salah, yaitu hanya untuk menunjukkan diri benar dan membenarkan diri di hadapan Tuhan, bahkan menyombongkan kebenarannya di hadapan Tuhan. Kita melihat apa yang akan kita pelajari dari sikap si pemungut cukai. Dalam Lukas 18 ayat 13 sampai 14 dikatakan kepada kita, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu, yaitu orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita perhatikan sikap yang benar yang ditunjukkan oleh si pemungut cukai. Yaitu pertama, dia selalu merasa tidak pantas. Berbeda dengan orang Farisi yang datang ke hadapan Tuhan berdiri begitu tegak, tanpa rasa takut, tanpa rasa hormat. Sementara si pemungut cukai, dia datang ke hadapan Tuhan tanpa kepercayaan diri. Dia selalu merasa dirinya tidak pantas datang ke hadapan Tuhan. Karena dia adalah orang berdosa, selalu menyadari keberdosaan. Dan ini berlaku bukan hanya kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ini juga berlaku kepada semua orang Kristen. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, selalu ingat bahwa kita adalah orang berdosa.
Ya, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Ketika kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita memohon kepada Tuhan untuk mengampuni segala dosa kita, ya Tuhan Yesus ampuni segala dosa kita. Tapi kita harus selalu ingat juga bahwa kita ini manusia yang lemah. Dalam hidup kita, bahkan setelah kita meminta pengampunan dosa, kita masih ada melakukan dosa. Kita masih ada menyakiti hati Tuhan. Maka setiap kali kita datang kepadanya, mari kita selalu datang dengan kerendahan hati. Datang dengan selalu menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang sebenarnya tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Itulah kita pada dasarnya. Itulah seharusnya sikap, perasaan yang kita miliki. Kita harus merendahkan diri, menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa yang tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Selalu merasa sadar bahwa kita tidak memiliki hak untuk berdiri di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan bahwa si pemungut cukai dia berdiri jauh-jauh. Kata jauh yang digunakan di sini adalah kata makro. Makro. Kalau kita pakai lensa, ya kan? Kalau di zoom out, makro jauh, ya kan? Melihat dari kejauhan. Dia berdiri jauh-jauh, artinya dia berdiri di tempat yang paling belakang. Kalau ada yang lebih belakang lagi dari situ, dia akan lebih belakang lagi. Ini bukan berarti ya kalau kita ibadah hari Minggu, ya kan, kita karena kerendahan hati memilih untuk duduk paling belakang ya. Di hari Minggu semua duduk paling belakang. Kenapa? Belajar dari si pemungut cukai. Nah, ini sikap hati. Sikap hati. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, baiklah sikap hati kita, jangan menjadi orang yang merasa aku punya hak, aku duduk, aku berdiri, Tuhan dengarkan aku. Tidak, tapi orang yang selalu merasa tidak pantas datang, bahkan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan selalu di sini kita lihat pemungut cukai, dia malu memandang ke surga, dia tidak mau mengangkat kepalanya. Dia tidak berani mengangkat kepalanya, dia berduka cita dan terpukul oleh dosanya sambil dia memukul-mukul dirinya. Dia sesali segala dosa. Kalau kita hidup dengan baik, kita bersyukur. Kalau kita hidup mungkin dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita coba pikirkan, renungkan apa yang sudah kita lakukan. Mungkin kita melakukan mayoritas baik, tidak ada dosa yang kita lakukan. Kita boleh bersyukur. Kita harus bersyukur untuk itu, dan kita harus tingkatkan itu. Kita harus lanjutkan sikap seperti itu. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang selalu berpikir bahwa kita benar, lupa dengan apa dosa yang sudah kita lakukan, dan tidak peduli dengan kondisi kita yang berdosa. Pemungut cukai selalu ingat bahwa dia adalah orang berdosa. Oleh karena itu dia datang kepada Tuhan dan memohon, Tuhan ampuni segala dosa. Ini adalah sikap yang kita lihat yang terakhir, memohon kasih karunia Tuhan. Dia mohon supaya Tuhan bermurah hati kepadanya. Dia mohon supaya Tuhan ampuni dosanya. Dia mohon supaya Tuhan terima dia. Ini adalah sikap hati yang diterima oleh Tuhan. Tuhan bilang bahwa si pemungut cukai dengan sikap seperti ini, dia pulang dengan dibenarkan. Sementara orang Farisi yang sombong itu, dia pulang dengan tidak dibenarkan. Maka dalam hal kaitannya dengan puasa, maka kita bisa simpulkan, puasa yang tidak ada gunanya adalah puasa yang dilakukan dengan cara pertama untuk kebenaran diri sendiri. Jadi jangan berpuasa hanya untuk menunjukkan diri benar. Jangan berpuasa hanya untuk menunjukkan diri rohani. Jangan berpuasa karena ya itulah yang seharusnya.
atau bahkan untuk ikut-ikutan orang lain puasa, kita pun mau puasa supaya kita juga kelihatan rohani. Jangan puasa untuk dibanggakan, menunjukkan kepada orang aku sedang puasa, aku sudah puasa. Bukan karena perlu, melainkan karena keharusan atau kebiasaan. Bukan karena kita terbeban lalu kita mau datang fokus betul, tapi karena kita diwajibkan, dalam tanda kutip dipaksa, dan menjadi sebuah kebiasaan, rutinitas. Kita sekali sebulan, sekali 2 bulan, rutinitas yang akhirnya menjadi hanya sebuah kebiasaan, hanya sebuah tradisi, tidak dimaknai dengan benar. Ini adalah puasa yang tidak ada gunanya. Capek-capek pun kita menahan rasa lapar dan haus, tak ada gunanya. Sama seperti orang Farisi tadi, 2 kali seminggu bahkan dia lakukan. Tuhan bilang tak ada gunanya, tidak diterima oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau berpuasa, hindari hal-hal seperti ini. Hindari. Makanya kembali kita patut mengatakan bahwa ini adalah hal yang memang seharusnya dalam gereja Kristen untuk tidak menjadikan puasa sebagai sebuah kebiasaan. Kebiasaan dalam artian waktunya ditentukan sekali setahun, sekali sebulan, sekali 2 bulan, atau kapanpun, yang menjadi rutinitas. Karena ini adalah exercise rohani atau perbuatan rohani yang harus berasal dari diri sendiri, bukan sebagai sebuah aturan. Jadi kalau gereja pun suatu hari mungkin memanggil jemaat untuk berpuasa, nanti kita akan juga melihat contoh di kitab Esther. Esther memanggil orang Yahudi untuk berpuasa. Ada momen seperti itu. Tapi kembali, momennya bukan sekali setahun atau sekali sebulan, bukan sekali 2 bulan. Momennya adalah ketika dibutuhkan. Dan umat yang mengikutinya juga adalah umat yang merasakan kebutuhan itu. Karena itu menyangkut hidup mereka juga. Itu bukan menyangkut hanya hidup Esther. Esther bilang, ayo puasa demi aku. Bukan. Puasa untuk diri kalian sendiri. Karena ada yang mau terjadi atas diri mereka. Jadi kalau suatu hari pun gereja mau memanggil jemaat untuk berpuasa, maka kita akan kasih tahu alasannya berpuasa kenapa, dan siapa yang ikut adalah orang yang merasa terbeban untuk itu. Kita nggak bisa paksa, kita nggak bisa bilang semua harus ikut, yang nggak ikut berarti bukan jemaat. Tidak bisa. Yang terbeban ikut. Yang tidak terbeban, jangan paksakan diri. Nanti kamu akan menjadi orang yang munafik, seperti orang Farisi. Kita juga menghindari orang-orang yang mungkin baru percaya, yang imannya masih rendah untuk berpuasa. Kenapa? Karena jangan sampai dia menjadi sombong rohani. Karena dia tidak mengerti puasa apa, lalu dia juga ikut-ikutan puasa. Setelah dia lewati, dia cerita ke sana kemari, aku ikut puasa, aku tahan. Mungkin aku lebih hebat lagi dari orang itu. Katanya dia udah Kristen 10-20 tahun, aku baru Kristen loh, tapi aku bisa puasa. Sudah kena dia di situ. Ini tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Karena kita mau apapun yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan, diterima oleh Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang sia-sia. Jadi makanya kita jangan iri, dalam artian tanda kutip, dengan di bulan ini contohnya agama lain berpuasa, yaitu Muslim maupun Katolik berpuasa. Jangan kita merasa iri, orang Kristen kita nggak puasa, dan kita merasa minder. Itu urusan mereka. Tapi kita belajar dari Alkitab bahwa puasa kita tidak demikian. Puasa kita orang Kristen
lebih kepada sesuatu yang bersifat pribadi, yang harus kita lakukan dengan kesungguhan dan motivasi tujuan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh berasal dari beban yang terdapat dalam hati kita. Maka kita melihat bahwa puasa yang berguna adalah yang dilakukan karena ada kebutuhan yang tulus dari hati. Betul-betul terbeban, betul-betul mau memfokuskan diri dan waktu untuk berdoa sebagai ungkapan kasih dan pengabdian yang tulus kepada Bapa Surga. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dibanggakan, tapi karena aku punya hubungan dengan Tuhan dan aku mau menghabiskan waktuku dengan Tuhan. Karena ingin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Kembali fokus untuk berdoa, untuk berbicara dengan Tuhan. Ketika kemarin lalu, ketika waktu tidak memungkinkan, ketika ada situasi yang begitu urgent, tapi pada saat yang sama kita tidak bisa 24 jam di sebuah ruangan privasi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka sepanjang hari itu bahkan sambil kita bekerja, sambil kita masih melakukan aktivitas, kita berpuasa. Artinya yang perlu kita lakukan, kita lakukan. Yang bisa kita kesampingkan seperti makan, kita kesampingkan. Kita mau memfokuskan diri untuk berdoa. Setiap kesempatan yang ada, kita gunakan untuk berdoa. Tapi kita nggak tunjukkan juga kepada orang. Nanti kita akan pelajari juga itu di minggu-minggu ke depan. Jadi itu adalah hal yang kita pelajari malam ini. Kiranya ini menolong kita untuk bisa melihat tentang puasa sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita berpikir tentang kita mau berpuasa, supaya puasa kita diterima oleh Tuhan.